Bayangkan, kamu sedang meluncurkan produk baru. Kamu sudah mencurahkan hati dan jiwa ke dalamnya. Tapi tanpa memahami target audiens kamu, usaha kamu mungkin akan sia-sia. Disinilah peran perilaku konsumen. Ini seperti mengungkap elemen manusia di pasar. Dengan memahami apa yang membuat konsumen tertarik, kamu mendapatkan wawasan yang sangat berharga. Wawasan ini dapat membuat atau menghancurkan strategi pemasaran kamu. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan pembelian. Ini menggali alasan di balik pilihan mereka. Mengapa mereka memilih satu produk daripada yang lain? Apa yang memotivasi mereka untuk membeli? Dengan memahami motivasi ini, bisnis dapat menyesuaikan strategi mereka. Ini mengarah pada peningkatan penjualan dan hubungan pelanggan yang lebih kuat. Bayangkan mencoba menjual mobil mewah kepada seseorang yang memprioritaskan kepraktisan, atau memasarkan gadget teknologi terbaru kepada seseorang yang lebih menyukai kesederhanaan. Ini seperti mencoba memasukkan pasak persegi ke dalam lubang bundar. Memahami perilaku konsumen membantu kamu menghindari ketidakcocokan tersebut. Dengan menyelaraskan upaya pemasaran kamu dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, kamu menciptakan resonansi. Ini mengarah pada loyalitas merek yang lebih besar dan posisi pasar yang lebih kuat. Intinya, memahami perspektif penting untuk kesuksesan. Mari selami dunia psikologi yang menakjubkan. Bidang ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Kita akan menjelajahi 5 faktor psikologis utama: motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Masing-masing bertindak sebagai lensa yang melaluinya konsumen memandang pasar. Motivasi adalah kekuatan pendorong di balik tindakan kita. Itu berasal dari kebutuhan dan keinginan. Pikirkan kebutuhan dasar seperti lapar atau haus. Kemudian pertimbangkan keinginan seperti tren mode terbaru. Memahami motivasi ini membantu pemasar menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Persepsi adalah bagaimana kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Itu subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman kita. Bayangkan 2 orang melihat iklan yang sama. Yang satu mungkin menganggapnya persuasif, sementara yang lain menganggapnya tidak relevan. Pemasar perlu membuat pesan yang dapat menembus kebisingan dan dianggap positif. Belajar adalah proses berkelanjutan yang membentuk perilaku kita. Setiap interaksi dengan merek atau produk berkontribusi pada pembelajaran kita. Pengalaman positif membangun loyalitas merek, sementara pengalaman negatif dapat merusak reputasi merek. Keyakinan dan sikap tertanam dalam diri dan memengaruhi preferensi kita. Misalnya, seseorang yang percaya pada keberlanjutan mungkin menyukai produk ramah lingkungan. Memahami keyakinan ini membantu pemasar menyesuaikan pesan mereka. Dengan memahami faktor-faktor psikologis ini, bisnis dapat membuat kampanye pemasaran yang terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Ini tentang berbicara kepada hati dan pikiran konsumen. Manusia adalah makhluk sosial. Kita dipengaruhi oleh dunia di sekitar kita, terutama dalam hal keputusan pembelian kita. Kelompok sosial kita, dari keluarga dan teman hingga konteks budaya yang lebih luas, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen kita. Keluarga seringkali merupakan kelompok sosial yang paling berpengaruh. Coba pikirkan, pengalaman pertama kita dengan merek dan produk seringkali berasal dari keluarga kita. Interaksi awal ini dapat menciptakan loyalitas merek yang langgeng. Bahkan sebagai orang dewasa, kita seringkali meminta rekomendasi dan nasihat kepada keluarga tentang pembelian. Lalu ada kelompok referensi. Ini adalah kelompok yang kita identifikasi atau ingin menjadi bagian darinya. Mereka bisa teman, kolega, atau bahkan komunitas online. Kelompok-kelompok ini memengaruhi pilihan kita saat kita berusaha untuk menyesuaikan diri atau meniru perilaku mereka. Pikirkan tentang tren mode atau gadget terbaru. Seringkali mereka mendapatkan popularitas melalui kelompok referensi ini. Status sosial juga berperan. Kita mungkin membeli merek atau produk tertentu untuk memproyeksikan citra kesuksesan atau menjadi bagian dari kelas sosial tertentu. Merek-merek mewah misalnya, seringkali mengandalkan keinginan akan status dan eksklusivitas ini. Memahami pengaruh sosial ini sangat penting bagi pemasar. Dengan mengenali kekuatan kelompok sosial, mereka dapat menyesuaikan pesan pemasaran mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan testimoni dari tokoh berpengaruh dalam target pasar atau membuat kampanye yang menekankan rasa kebersamaan. Bagian 4,
pengaruh budaya pada keputusan membeli. Budaya itu seperti udara yang kita hirup. Itu ada di sekitar kita, membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku kita. Ini termasuk perilaku konsumen kita. Budaya menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia, memengaruhi preferensi kita untuk segala hal, mulai dari makanan dan pakaian hingga teknologi dan hiburan. Pikirkan tentang perbedaan norma budaya di seluruh dunia. Apa yang dianggap sopan atau menyinggung, pantas atau tidak pantas, sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Perbedaan-perbedaan ini memengaruhi bagaimana pemasar perlu menyesuaikan strategi mereka untuk konteks budaya yang berbeda. Kampanye pemasaran yang beresonansi dalam satu budaya mungkin gagal di budaya lain. Subkultur, kelompok yang lebih kecil dalam budaya yang lebih besar, juga memberikan pengaruhnya sendiri. Subkultur ini dapat didasarkan pada minat, hobi, atau gaya hidup yang sama. Misalnya, pikirkan tentang subkultur gamer atau komunitas pecinta makanan vegan. Mereka memiliki serangkaian nilai dan preferensi mereka sendiri yang memengaruhi keputusan pembelian mereka. Kelas sosial yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan juga berperan. Kelas sosial yang berbeda seringkali memiliki pola konsumsi yang berbeda. Merek-merek mewah misalnya menargetkan kelas sosial yang lebih tinggi dengan produk dan kampanye pemasaran yang menekankan eksklusivitas dan prestis. Dengan memahami jalinan budaya dari target pasar mereka, bisnis dapat menyesuaikan upaya pemasaran mereka secara efektif. Ini melibatkan kepekaan terhadap nuansa budaya, mengadaptasi pesan, dan bahkan mengembangkan produk yang memenuhi preferensi budaya tertentu. Bagian 5, realitas ekonomi dari pilihan konsumen. Mari kita hadapi itu. Keputusan pembelian kita sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi kita. Tingkat pendapatan, tabungan, dan prospek ekonomi kita secara keseluruhan membentuk kebiasaan belanja kita. Pemasar perlu sangat menyadari realitas ekonomi ini untuk terhubung dengan konsumen secara efektif. Pendapatan adalah faktor utama. Ini menentukan daya beli kita dan memengaruhi jenis produk dan layanan yang mampu kita beli. Konsumen dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin lebih mungkin untuk membeli barang-barang mewah atau berinvestasi dalam pengalaman. Sebaliknya, konsumen dengan anggaran terbatas mungkin memprioritaskan kebutuhan dasar dan produk yang bernilai uang. Tabungan dan utang juga ikut berperan. Konsumen dengan tabungan yang signifikan mungkin lebih nyaman melakukan pembelian yang lebih besar atau berinvestasi dalam barang-barang tambahan. Di sisi lain, tingkat utang yang tinggi dapat menyebabkan pengeluaran yang berkurang dan fokus pada pembelian penting. Iklim ekonomi secara keseluruhan juga memengaruhi perilaku konsumen. Selama periode pertumbuhan ekonomi, konsumen cenderung lebih optimis dan membelanjakan lebih bebas. Namun, kemerosotan ekonomi seringkali menyebabkan pengeluaran yang hati-hati, dengan konsumen memprioritaskan pembelian penting dan mengurangi barang-barang tambahan. Pemasar perlu mengikuti fluktuasi ekonomi ini. Dengan memahami realitas ekonomi dari target pasar mereka, bisnis dapat menyesuaikan strategi penetapan harga, penawaran produk, dan pesan pemasaran mereka. Ini mungkin melibatkan menyoroti proposisi nilai produk mereka selama masa ekonomi sulit, atau mempromosikan produk aspirasional selama periode pertumbuhan ekonomi. Bagian 6. Menyatukan semuanya. Resep untuk sukses pemasaran. Memahami perilaku konsumen seperti memiliki kekuatan super di dunia bisnis. Ini tentang terhubung dengan audiens kamu pada tingkat yang lebih dalam, mengantisipasi kebutuhan mereka, dan melebihi harapan mereka. Dengan menyatukan semua bagian, kamu membuat resep untuk sukses pemasaran. Bayangkan kamu adalah perusahaan yang meluncurkan lini baru pelacak kebugaran. Kamu telah melakukan riset dan mengidentifikasi target pasar kamu, generasi milenial yang sadar kesehatan. Berbekal wawasan tentang perilaku konsumen mereka, kamu dapat menyusun strategi yang unggul. Kamu tahu bahwa target pasar kamu dimotivasi oleh keinginan untuk gaya hidup yang lebih sehat dan rasa kebersamaan. Mereka dipengaruhi oleh tren media sosial dan menghargai keaslian. Mereka juga paham teknologi dan menghargai desain yang ramping. Dengan menggunakan pengetahuan ini, kamu membuat kampanye pemasaran multi-aspek. Kamu bermitra dengan influencer kebugaran di media sosial untuk menghasilkan gebrakan dan membangun kredibilitas. Kamu menyoroti fitur canggih dan desain pelacak yang ramping,
menarik minat mereka terhadap teknologi. Kamu juga membuat komunitas online tempat pengguna dapat terhubung, berbagi kemajuan, dan saling memotivasi, memanfaatkan keinginan mereka untuk memiliki. Dengan memahami faktor-faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi target pasar mereka, perusahaan menciptakan kampanye yang beresonansi. Ini mengarah pada peningkatan penjualan, loyalitas merek yang kuat, dan komunitas pendukung merek yang berkembang. Sebagai kesimpulan, memahami perilaku konsumen bukan hanya pilihan, itu kebutuhan di pasar yang kompetitif saat ini. Dengan mempelajari pikiran konsumen, bisnis dapat menciptakan produk, layanan, dan kampanye pemasaran yang beresonansi, membangun hubungan yang langgeng, dan pada akhirnya mendorong kesuksesan. Ini tentang bergerak melampaui sekadar menjual produk atau layanan. Ini tentang terhubung dengan audiens kamu pada tingkat manusia dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.